Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Bersukacita saudara. Amin. Sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basy. Hura barata kala barata kala barata kala basyakala la 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 barata kala barata kala barata kala. Shikila la 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 barata kala basyakala la 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 barata kala basyikila bu. Shakala la 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 barata kala basyik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau setia kepada kami. Kami naikkan syukur, kami mau memuji-Mu. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang setiap kami itu untuk hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi kami, keluarga besar yang baik, bahkan pelayanan kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turut Tuhan bekerja Tuhan di dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami masih memiliki hati yang setia Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan, hari demi hari Tuhan, Engkau selalu memperbaharui Tuhan setiap kami ya Bapa. Bila kami memiliki gaya hidup ya Tuhan Yesus, doa pujian penyembahan, selalu Tuhan merindukan Engkau Tuhan, selalu Tuhan mendekatkan diri kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk buka hati kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan, bahwa kami masuk lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Didengar telinga
sukacita yang baru di tempat ini. Amin. Amin. Katakan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ini waktunya kami akan memberi Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tutup bungkus Tuhan setiap kami oleh darah Yesus. Kami yang mau kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat dan lumbung-lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, di dalam hadirat Tuhan, sekarang mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri dan sama-sama. Penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Rapi Tuhan setiap kami, sehingga memberikan roh hikmat dan pengertian ilahi berasal daripada Engkau, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami bisa membawa Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga bisa tumbuh di dalam hati kami, berbuah, berdampak untuk diri kami sendiri dan untuk lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Di dalam nama Yesus pakai hamba-Mu ini. Haleluya. Katakan. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara, baik yang di mana saja berada di Gereja Rayon 1I di luar kota maupun di Jakarta, juga saudara yang di rumah yang sedang sakit, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi untuk kehidupan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang sangat dicintai Tuhan. Maka saudara, jangan kita sia-siakan waktu
yang Tuhan berikan pada kita. Kita diberi umur panjang, diberikan waktu, ya, kita luput dari roh maut, roh kematian, yang sakit disembuhkan. Maka dengan hal itu Tuhan meminta umat-umat kesayangan Tuhan, mari harus berusaha hidup bersama dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena dia diberikan mandat sepenuhnya, ya, dalam kehidupan kita. Mandat, sekali lagi, peranan Roh Kudus itu memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Yang gelap menjadi terang, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Tuhan memberikan umur panjang di saat pandemi ini, saudara. Jangan kita berjalan sendiri. Mari kita minta supaya kuasa Roh Kudus menyertai kita, tinggal dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami hidup penuh dengan kemenangan. Ya. Di tahun-tahun yang sangat berat ini, tahun bertambah tahun semakin sulit, saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka kita yang mengerti ini, biarlah Roh Kudus, saudara, ada di dalam kehidupan kita. Biarlah, saudara, kita menjadikan Roh Kudus dalam prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, pertama apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat kesayangannya banyak salah. Tuhan tuh mengerti. Karena Tuhan Yesus pernah ada di dunia ini. Maka Tuhan sangat mengerti. Maka Tuhan meminta Bapa di surga sebelum naik ke surga supaya ada peranan Roh Kudus. Tetapi bagaimana peranan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita dan kuasa Allah itu menolong dalam kehidupan kita, mandat itu, saudara, yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Allah, kamu akan menuruti segala perintahku, jangan dilanggar. Ya. Supaya peranan Roh Kudus ini, saudaraku kasihan Tuhan, sangat nyata dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Maka aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu akan mengenal Dia, tapi dunia tidak mengenal Dia karena kamu adalah orang pilihan. Dikatakan kita adalah orang pilihan, orang kesayangan, orang yang dicintai, orang yang memiliki iman kepada Yesus. Maka percaya ada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Sebagus apapun rencana manusia, sehebat apapun dalam visi manusia, jikalau tanpa Roh Kudus akan menjadikan sia-sia. Itu Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, saudaraku, kita adalah manusia. Rencana apapun, visi yang saudara ya merasakan hebat apapun, itu akan sia-sia, mengecewakan saudara, mengecewakan. Ya. Karena keadaan tahun-tahun bukan semakin baik, keadaan manusia bukan semakin mencintai Tuhan. Ya. Firman Allah katakan, ya, kehidupan manusia akhir zaman, saudara, tidak memperdulikan agama, tidak menghormati orang tua. Karena pada daya tarik dunia, saudara, itu luar biasa. Ya, saudara, luar biasa.
Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus hati-hati. Hati-hati. Dengan saat pandemi ini, kita harus menyadari inilah titik awal kita kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kita hidup bersama kuasa Roh Kudus. Ini saatnya kita bangun hubungan yang intim, yang selalu melibatkan Roh Kudus setiap aspek dalam kehidupan kita hari lepas hari. Percayakan, saya katakan percayalah, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kuasa yang tak terbatas, tidak kelihatan tapi nyata untuk menolong kita. Segala perkara-perkara apapun, saudaraku kasih dalam Tuhan, dapat diselesaikan bersama Dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya. Kalau saya baca di Alkitab, waktu zaman Yesus, bagaimana murid-murid Tuhan, saudara, sebagai rasul-rasul, saudara, untuk menerima kuasa Roh Kudus, diajar oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun. Selama 3 tahun, saudaraku kasih Tuhan, diajar oleh Yesus. Diajar. Begitu Yesus naik ke surga, disitulah Yesus berkata dalam Kisah Para 1 itu. Ayat 8, kau akan menerima kuasa. Nah, di situ. Karena sudah diberikan pengajaran. Pengajaran. Saudara, keadaan ada Yesus maupun keadaan tidak ada Yesus, waktu itu Yesus menjalankan perintah Bapa, dia disalibkan, lalu dia mati dikuburkan. Saudara, murid-murid Tuhan itu belajar. Demikianlah kita. Demikianlah kita saat-saat pandemi ini. Kita harus sadar bahwa setiap murid Kristus menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita harus sadar, begitu saudaraku kasih dalam Tuhan, Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan, saudara, murid-murid Tuhan tampil menjadi pemenang lebih dari pemenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada lari dari segala perkara. Justru dia tampil dari segala perkara. Karena dia tahu ada kuasa Roh Kudus. Berarti sama ada Yesus di dalam diri dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari, ini kesempatan kita intim, hari lepas hari bersama kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus diturunkan atas kita. Ini luar biasa karyanya. Ya, supaya pengenapan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Umat Tuhan harus sangat percaya, jangan ragu. Jangan kurang yakin, saudara. Harus yakin, sangat yakin bahwa Roh Kudus adalah kunci kemenangan. Apa? Kunci kemenangan. Untuk apa? Mencapai tujuan apa yang Tuhan Yesus rancangkan di dalam masa depan kita nanti. Amin. Tutup tahun, awal tahun. Ada masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan masuk dalam dimensi Tuhan. Supaya saudara ada ukuran Tuhan yang luar biasa. Ya, ada mandat yang luar biasa. Ya, bagaimana cara hidup kita ada di dimensi Tuhan, yaitu dimensi Roh Allah. Yaitu menanggalkan manusia lama kita, keegoan kita. Saudara, kita ini orang yang sombong, tinggi hati, maupun punya tidak punya, pintar tidak pintar, ya saudara, sombong, tinggi hati, punya jabatan tidak punya jabatan, sombong, tinggi hati, itu pasti ada, pasti ada. Tapi kalau kita masuk dalam dimensi Roh Allah, kita menanggalkan kesombongan itu, orang yang hidup rendah hati, saudaraku, akan diangkat oleh Tuhan, akan dipromosikan Tuhan. Siapa yang mau diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, pasti kita semua mau. Juga yang di rumah, di gereja Raya 1E pasti mau. Maka itu tanggalkan manusia lama kita, tanggalkan, biar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya bagikan beberapa poin. Kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kita masuk dalam dimensinya Tuhan, saudara,
Apa yang kita dapatkan kalau kita sudah meninggalkan manusia lama kita? Pertama, kita dengar, artinya peka suara Tuhan. Bukan dengar peka, kita mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Itu saudara, kita ada di dalam dimensinya Tuhan. Kita ada kuasa Tuhan. Kenapa? Kita tidak hidup dalam manusia lama. Ya. Kita hidup dalam manusia baru. Ada Roh Kudus. Ya. Itu Tuhan berikan kuasa. Dengar, peka. Apa yang kita harus lakukan? Kehendak Tuhan. Wah, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yaitu saat roh kita menyatu dengan Roh Kudus, hasilnya munculnya apa? Kepekaan dengan kehendak Allah. Ya. Roh Kudus menyatu dengan roh kita, akan berkomunikasi dengan roh kita, mengikat dengan roh kita, berjalan bersama roh kita, dan berkata-kata menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran-kebenaran diri kita, pembenaran-pembenaran diri kita, tapi kebenaran-kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Maka kita semakin tajam kepekaan kita. Dan kedua, kita kalau masuk dalam dimensi Allah, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita hidup bukan lagi manusia lama, tapi hidup sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 23 langsung lompat, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru telah dicipta menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Hidup bersama Roh Kudus adalah hidup baru dalam roh. Adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih, bukan kebencian. Ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir apa? Penguasaan diri. Wah, haleluya. Amin. Ya, saudara, maka timbullah satu pengharapan, saudara. Saudaraku, kita hidup dalam manusia baru, punya iman, punya kasih. Ya, juga ada pengharapan yang tidak mengecewakan apa yang Tuhan janjikan. Itu pasti terjadi karena ada kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Yang dikaruniakan kepada kita, pengharapan itu pasti terjadi. Roma 5 itu yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Ayat 20 Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya banyak kesaksian, jika orang yang sudah berat bebannya, masalahnya dia pikul, saudara, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang bisa menolong dia. Saudara, apa yang mau didoakan tidak ada, bisa. Tangannya saudara dingin. Ya, saudara rasanya tidak punya kekuatan, gemetar. Makanan ya Tuhan tuh konsumsi tubuhnya saudara tidak bisa masuk yang sesuai yang diharapkan tubuhnya. Karena saudara beban begitu berat. Ya, tekanan begitu berat, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Saudara, saya pernah rasakan seperti itu. Bobot tubuh saya kurus. Ya, saudara pun juga ngalamin seperti itu. Siapa yang bisa menolong kita? Memang Tuhan tidak izinkan, mungkin Tuhan tidak memberikan, saudara. Manusia yang dapat bisa menolong kita, atau tidak ada jalan. Itu artinya saudara, Tuhan sayang kepada kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak mau mengandalkan apapun di dunia. Karena Tuhan yang mau menjemput kita.
supaya kita berteriak kepada Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan kita dari masalah itu. Amin. Tiba-tiba seperti api turun tuh, saudara, dari langit itu. Saudara, orang nggak lihat, tapi saya merasakan, saudara, api itu turun dan membakar diri saya dan ibu. Saudara, tiba-tiba kekuatan baru, nggak tahu dari mana tuh muncul, saudara. Pada masalah belum selesai, tapi ada satu kekuatan yang besar yang saya berani hadapi, saudara, oleh kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi selesai itu? Kemenangan yang besar terjadi. Kenapa? Roh yang tidak kelihatan, roh yang tidak dikenal oleh dunia, ini yang menyelesaikan segala perkara kita. Kita muncul menjadi umat lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka itu saudara-saudaraku, di mana saudara berada, jika saudara mengalami tekanan itu, saudara mengalami kelemahan yang luar biasa, saudara, sehingga bobot tubuh saudara berkurang, apapun saudara, apakah itu penyakit, perkara-perkara, keuangan apapun saudara, Tuhan izinkan itu selamanya untuk saudara kita dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan perkara itu terjadi supaya kita, saudara, minta tolong kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan berapa ribu tahun yang lalu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Yang terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari kita melangkah semangat dengan iman yang percaya, teguh dan kokoh, tak tergoncangkan. Amin. Dengan keadaan apapun yang kita rasakan, kita lihat atau kita dengar, Allah menyertai kita. Allah akan menolong, memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oleh karena yang kita diingatkan untuk berjalan dalam dimensi roh. Oleh sebab itu mulai saat ini kita percaya bahwa Roh Kudus akan mampukan kita untuk berjalan dalam dimensi roh. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.